setiap apa yang Allah ciptakan, manusia kita ini Allah beri bekal. Nah, bekal di akhirat itu sudah ditinggal. Nggak ada lagi yang dilihat di akhirat, yang dilihat cuman badan. Kenapa? Karena badan ketika menjadi mayit, di jenazah, dikuburin, terus memang itu dohir seperti itu, wabatin. Nah, kita nggak ngerti ya, karena sesuatu yang disifatkan sir kita nggak ngerti. Kita ngerti yang jahar. Kita ngerti sesuatu yang kita ngerti. Yang kita nggak ngerti ya nggak ngerti, dari mata begitu sampai ke hati. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tentukan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jalan yang sebenar-benar jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratikal aqrabin, al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang penuh keberkahan ini, malam Sabtu di Majlis Akhdar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala qabul hajat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan maghfirah, maunah, hidayah. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Khadim Majlis Sirul Akhdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majlis Sirul Akhdar mudah-mudahan berkaratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Latas Syahdi Baros, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlapang dada, dengan hati yang menyala, yaitu hati yang gak mahjub, gak tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ke Nabi SAW ini pengantar semua hajat sehingga Allah kabul, perantara semua segala sesuatu. Nabi disebut Rasul yang membawa amanah, yang mana Nabi SAW al-amin, yang amanah, yang mempunyai kedudukan Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari nabi-nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, para penyampai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa, sampai lahir Rasulullah SAW ini, itu dikatakan menjadikan seorang itu mengenali Allah Subhanahu wa taala biwasitati Rasul, dari perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati seorang itu menyala, bersinar munawar, mendapat percikan daripada nur cahaya al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan seorang itu lebih dalam dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang gaib. Di antara seorang itu mendapat ampunan Allah, istighfar. Seorang ketika meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang dikerjakan, yang diperbuat yang haram. Nah, sholawat ini yang nganterin itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang sampai seorang ini mati. Nah, begitu mati seorang itu udah nggak bisa selawat lagi, itu jadi amal. Terus seorang manusia ini Allah berikan mata. Allah beri mata untuk ketika waktu siang ini dibuka. Terus ketika malam ini ditutup. Allah berikan mata untuk mencari sesuatu. Apa segala sesuatu yang dilihat matanya ini yang menjadi petunjuk daripada hati itu, dan apa-apa yang halal, apa-apa yang berkah. Nah, ini yang jadikan hati seorang itu menyala, hati seorang itu bersinar sehingga dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, dikatakan wajib mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena segala ketentuan apa yang baik, apa yang manfaat, apa yang menjadikan seorang itu mendapatkan surga nanti, apa yang menjadikan seorang itu senang di dunia sekarang ini, dan suatu saat nanti orang ini mati husnul khotimah itu al-ihsaniyah, kebaikan. Dan memang wajib mengenali Nabi Muhammad SAW ini karena sesuatu yang haram bagi Allah untuk menjadikan keburukan ya dimanapun keadaan. Memang sesuatu yang buruk ini daripada iblis laknatullah yang memang mengganggu manusia sampai kapan nggak ngerti, karena kiamat kita nggak ngerti. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tentukan seperti itu. Nah, itu kebaikan. Orang nanti di akhirat mendapat neraka, diazab, disiksa, bukan keburukan. Walaupun yang dilakukan ahli nar, orang-orang yang menghuni neraka itu suatu keburukan, tapi memang suatu kebaikan itu akan berlepas dari segala keburukan, berarti ada keburukan. Nah, segala sesuatu ini innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan segala apa yang baik, apa pekerjaan yang buruk, apa pekerjaan yang baik ini, Allah memang seperti itu jadikan begitu. Saat nanti kiamat akhir zaman, orang-orang itu berkumpul dengan bagaimana amal, dikumpulin di mahsyar. Di situ kelihatan apa-apa yang selama dunia ditinggalkan. Terus dia akan ditimbang amal itu di mizan. Di situ kelihatan apa amal-amal selama di dunia yang dikerjakan. Terus sampai ke Shiratal Mustaqim, terus melihat bagaimana hasil. Nah, keburukan itu langsung ngejerumuskan orang itu ke neraka, ya, bukan apa tersesat karena hati nggak tenang terus jadi maksiat ini dan itu, tangan maksiat, telinga maksiat, tapi sudah ketentuan Allah di Shiratal Mustaqim ini udah langsung apa yang sudah ditentukannya Allah kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala titipin api di mata orang itu. Allah Subhanahu wa taala akan dengarkan gemuruh suara api neraka di telinga orang itu, karena memang
ketentuan daripada amal buruk yang dikerjakan hadza fulan fulanah, seorang laki atau perempuan itu ketika selama dunia melakukan pekerjaan haram, pekerjaan keji sesuatu, jifah yang menjijikkan, sesuatu yang mendapatkan syadid azab Allah Subhanahu wa taala, mendapat hadid, dikatakan besi panas di neraka itu, zakum satu buah, terus dhari dikatakan buah-buah neraka itu. Ya karena perkara-perkara selama dunia seorang itu jauh dari rahmat Allah tapi dekat kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan neraka itu akan menjadi perumpamaan keburukan, dan surga Allah Subhanahu wa taala jadikan suatu keindahan kebaikan seorang selama hidup di dunia, sidik, jujur, gak pernah ingkar janji. Nah ini mendapat nikmat di akhirat itu ketika mati husnul khatimah, di mahsyar itu bersinar menyala karena memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan di mizan timbangan amal menjadi petunjuk. Dari pertama mati di alam barzah mendapatkan kesenangan, di alam barzah dipindah sama Allah dari alam dunia ini, katakan Nabi SAW berpindah tempat dari alam ini ke alam ruh, alam barzah. Kalau zahirin dibawa tuh ke kuburan, terus ditahlilin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 40 hari, terus dihaulin lah kaza wa kaza. Nah itu bukti bahwasanya memang seorang akan mati. Nah, kalau melihat orang mati, ngerti orang akan mati. Jadi kiamat kita nggak ngerti, diberitahu bahwasanya yaumul Jum'ah, hari Jumat, seperti itu. Nah, amal terang cahaya menyalanya seseorang ini kenapa? Karena galbuhu, karena hati seorang itu ya, salim, dikatakan hatinya ini galbin salim, hati yang mendapatkan agama, hati yang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang enggak pernah ngeluh ke Allah, hati yang luas, hati yang selalu diridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari mata ya, dari mata nih. Jadi kadang apa-apa yang disentuh tangan ngerasa nih hati ini. Apa nih yang dipegang tangan? Minum terus lidah itu ngerasa ya, makan terus apa yang dimakan itu keencip tuh. Nah, apa rasanya manis, apa rasanya pahit, apa yang haram-haram. Nah, itu yang apa memang dikerjakan, dan memang hati orang-orang yang memang memakan apa-apa yang haram, sifat yang zahir, apa makanan yang memang diharamkan ataupun yang sifatnya batin dari hasil-hasil sesuatu kerjaan yang haram misal. Nah itu memang masuk ke hati, dan segala keburukan itu berangkat dari situ. Pun pula amal kebaikan berangkat dari niat ya. Berangkat dari niat, terus ngerti waktu sholat, terus ngerjakan sholat, terus qiraatul Quran. Nah ini yang dikatakan waman ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Ketika di akhirat seorang itu karena jauh dari Al-Quran, karena jauh dari ngerjain sholat, nah ini dekat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersungguh-sungguh akan membuat hati seorang itu mengimaninya Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mendapatkan suatu amal pahala yang dikatakan sholawat ala nabi. Sholawat ke Rasulullah ini yang dikatakan sholat, pahala sholat ini dosa terbesar ninggalin sholat. Dosa paling gede ini ninggalin sholat. Nah pahala paling besar dia sholat ya.
Tapi sholawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini timbangannya nih andai kata melakukan maksiat syirik, ya. Apa syirik ini? Di luar kemampuan manusia memikirkan Allah, yang difikirin bukan Allah. Jadi sesuatu yang suatu saat nanti Allah akan bangkitkan semua makhluk Allah, dan gak ada sesuatu yang gak akan Allah bangkitkan. Yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ketika itu setiap apa yang Allah ciptakan manusia kita ini Allah beri bekal. Nah, bekal di akhirat itu sudah ditinggal. Gak ada lagi yang dilihat di akhirat, yang dilihat cuman badan. Kenapa? Karena badan ketika menjadi mayit, di jenazah, dikuburin, terus memang itu dohir seperti itu, wabatin. Nah, kita nggak ngerti ya, karena sesuatu yang disifatkan sir kita nggak ngerti. Kita ngerti yang jahar. Kita ngerti sesuatu yang kita ngerti. Yang kita nggak ngerti ya nggak ngerti, dari mata begitu sampai ke hati. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tentukan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jalan yang sebenar-benar jalan. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki amal itu, maka sesuai apa yang dikehendakinya. Karena hati orang ini nih ihsan, hati orang ini nih nyelamatin. Orang nggak pernah sholat, dia kepengen ke surga, nggak bisa. Orang nggak pernah sholat, dia punya amal baik, ya, kalah. Karena amal kebaikan itu yang dikerjakan, ya, tapi orang ini nggak sholat, ini konslet begitu, ya. Jadi memang di dunia ini butuh terang cahaya, ya, sampai ke ruang-ruang hati yang Allah Subhanahu wa taala kunci ini supaya dibuka. Apa segala kesenangan, ya, karena suatu kerjaan yang memang itu hakikinya seorang ini senang. Jadi bukan kesenangan yang dihidupi seorang itu atas dasar kemaksiatan, ya, kemaksiatan atas dasar keburukan. Nah, dalam dunia akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kesenangan buat orang-orang yang memang dia senang, ya, enggak ngerjakan ibadah. Nah, akhirat ini tempat orang-orang yang memang demen sholat, yang ngerti bagaimana khusyuk, bagaimana menjaga diri dari melakukan apa pekerjaan keji, ya, pekerjaan yang enggak disenengin Allah, fahsya, pekerjaan keburukan yang menjauhkan seorang itu dari nikmatul akhirah, dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Wa anzir asyiratikal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala nyuruhkan terutama Nabi, karena utusan Allah Subhanahu wa taala, supaya hati-hati manusia ini Allah ngerti. Allah supaya bisa senang. Jadi idza arada syai'an, enggak ada yang bisa menghalangi. Ketika seorang ini menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, oh berarti ini melakukan pekerjaan tadi itu, ngelakuin kerjaan yang enggak taat kepada Allah, atau disebut itu bid'ah, sesuatu yang dikerjakan yang enggak ada ajaran, ya. Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan, ya, yang menciptakan seluruh alam dan seisinya, yang ngatur siang dan malamnya, yang mengawali dan yang akan mengakhirinya. Terus Allah rubah, dan kadza wa kadza Allah katakan idza arada syai'an. Dan seorang yang memang
berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta perlindungan kepada Allah ya dari perkara-perkara bid'ah itu, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala enggak senengin. Kenapa? Karena memang hati orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, nggak mengenali Nabi, nggak senang baca maulid, ini ahli bid'ah ya. Sesuatu yang undang rahmat Allah malah dia nggak senang. Nah, sesuatu yang undang kehadiran Nabi ya, itu baca maulid ini Rasulullah hadir. Ketika dibaca maulid dia malah nggak senang. Lah ini ada penyakit bid'ah dikatakan. Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad ruku, Nabi Muhammad yang ngerti tentang suatu saat nanti, dan kita yang di sini yang dikata Nabi yang ngerti di zaman Nabi mengenang Rasulullah, dan memang dikatakan suatu saat nanti akan melihat suatu bentuk amal hasil. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, dikatakan. Alamul malakut, alam yang memang Allah Subhanahu wa taala punya kuasa yang membukakan itu pintu surga. Allah yang menjadikan seorang ini husnul khotimah, mati mendapatkan senang ya. Ada orang mati suul khotimah, hidup di dunia susah, apa segala macam, kepengen senang. Memang ada hidup di dunia senang, hidup di dunia nggak pernah mau sholat. Nah, karena memang hidup di dunia ini ada yang memang orang yang senang sholat. Karena wa'anzir asyiratikal akrabin, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ya, dengan apa sesuatu yang segala penglihatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan. Allah mendengar, karena memang segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengar itu apa yang menjadi yang didengar begitu. Jadi memang amal ya, pekerjaan kita manusia ini maf'ul, yang tanpa dasar sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi yang menjadi baik, yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai yang menjadi buruk. Nah, Anda seorang ini pandai bersyukur kepada Allah, ngerti perkara-perkara, terutama mengenali sunnah Nabi Muhammad SAW. Selawat ya, itu sunnah Nabi SAW. Terus ngerti bagaimana adab, cara mandang Rasulullah, cara mendengar Rasulullah, cara berjalan Nabi Muhammad, bagaimana hati Nabi Muhammad SAW, begitu. Kenapa? Karena suatu saat nanti memang akan kita berkumpul insyaallah dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan wa'azir asyiratikal akrabin, ingetin orang supaya ngerti bahwa nanti di akhirat itu mati harus ngerti jalan yang benar supaya bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan salah ketemu iblis, ketemu syaitan, ketemu amal buruk ya. Ibarat ngaca, ini setan ngaca di dunia, di akhirat udah seperti ya, mau dunia di akhirat, mau yang dikaca kayak mau dirinya, memang itu setan seperti itu ya. La zahir la batin, begitu juga akhlak al-karim Nabi Muhammad SAW, la zahir la batin hayyan aw mayyitan. Begitu juga ngerti bagaimana nih supaya di akhirat mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang Allah Subhanahu wa taala adakan dari diri Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik. Jadi enggak ada yang bisa mengungguli Nabi, menyamai enggak bisa ya, apalagi ngungguli, nyamai ini duduk ya di tempat yang bukan tempat duduknya begitu. Itu enggak bisa ke situ, apalagi mau duduk di situ begitu. Makan, kepengen makan pedas, makanan ini dimakan, tapi memang enggak suka pedas, enggak bakalan, belum aja dimakan udah kebayang. Nah begitu lah, begitu juga keutamaan seorang yang dilihat Nabi Muhammad ya. Jadi seorang wali, seorang alim, orang yang memang
mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala akan berikan imdad, penjagaan. Dikatakan suatu saat nanti akan kita ini masuk ke dalam api neraka. Ya. Selama dunia mukhlis, orang ini memang hidup berserah kepada Allah. Begitu di akhirat itu neraka ini gak akan terasa apa bagi dirinya, bagi seorang itu, karena kecintaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang fahsya, yang apa dia punya keras hati, punya penyakit, nah wallahu a'lam. Tapi itu semua la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena itu gak kelihatan ya, itu batin, itu di hati, kita gak ngerti bagaimana. Tapi memang itu nyala api itu nanti ya, setelah alam ruh. Nah, jadi bukan ngaco, bukan asal-asalan, tapi memang suatu saat nanti akan Allah keluarkan itu dari pekuburan itu. Ruh yang sudah di situ. Kenapa? Karena memang dikatakan barzah itu di sekitaran itu makam itu. Jadi kalau misal suatu saat aku mati ya Allah, terus ketika di dalam alam barzah itu, di tempat itu orang itu mendapatkan amal. Ya, mendapat amal. Lah Habib kok bisa dia nih sekotak begitu, kok rumahnya terus jadi gede begitu? Karena amal. Segala makanan dah ini dan itu lah, kok makan? Ya makan karena di surga dia nggak buang air. Ya, di surga ini nggak buang air, nggak buang angin, ya, tapi makan begitu. Apa lapar? Ya bukan lapar, pokoknya enak begitu. Surga dikatakan seperti itu. Di surga udah nggak ada nafsu. Ya, di surga udah gak usah ngomongin perempuan. Di surga ini udah nggak ada nafsu. Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala tajri min tahtihal anhar. Dikatakan itu ada sungai-sungai mengalir. Ya, satu orang itu satu sungai, bukan satu sungai, satu RT, satu RW, tapi satu sungai ini yang ke muara lautan sedunia itu satu orang, satu surga begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ketika di mahsyar cahaya seorang ini bila suram orang ini selama hidup di dunia. Nah, tanda seorang ini akan mendapatkan gelap, tapi bukan di surga, tapi gelap di nyala api neraka Allah. Wa anzir asyiratikal aqrabin, memberi ingat ke anak nih, ya, ke anak, terus ke keluarga, bagaimana bahaya ya, ini bahaya, ini bahaya azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Kenapa nanti? Ya sekarang ya ada. Ya, seperti itu. Rugi seorang itu akan dibawa seorang mendapatkan kesusahan di alam barzah, gak jauh. Alam barzah ini dekat. Terus di mahsyar, ya, itu di pekuburan disiksa, diazab. Orang yang disiksa, diazab, dikubur kepengen cepet-cepet kiamat, ya. Orang yang di dalam kubur dia juga mendapatkan kesenangan, kepengen cepet-cepet kiamat begitu. Jadi memang kenikmatan suatu saat nanti di akhirat itu al-jannah yang menjadikan seorang ini bisa matanya ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan kesenangan berkumpul dengan orang-orang, ya, orang yang memiliki makom yang disebut salihin, ya, ahlul jannah, orang yang dikenal ahlus sama, ya, dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Attas itu dikatakan ini orang dikenal ahli sama, orang yang di langit begitu. Jadi kalau memang berat hidup di dunia, kebanyakan utang, ini dohir kelihatan. Berat hidup di dunia, banyak maksiat kepada Allah. Ini penyakit yang ngeri luar biasa, yang di akhirat menutup rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata sampai mati gak tobat-tobat, gak sadar-sadar. Bagaimana
penderitaan, azab, siksa di akhirat itu. Sedangkan hidup di dunia ini nggak boleh nyesel, nggak boleh ngeluh sama sekali ke Allah. Karena memang suatu saat nanti amal pekerjaan baik ini yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memang diharuskan hati ini mendapatkan hasil daripada ketaatan kepada Allah, ibadah selama hidup di dunia, nggak fakir ilim, nggak miskin ilmu, ya. Terus harta, ya, harta ini juga penting. Harta ini yang menjadikan seorang ini mulia dalam kedudukan di dunia, ya. Ilmu ini seorang ini yang ngebawa segala-galanya, itu urusan dunia, ya, tahta, wanita, ya, ujian-ujian di dunia itu terbawa semua itu bil ilm, dengan ilmu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang baik untuk mata untuk dilihat, apa yang ngundang keberkahan telinga untuk didengar, sehingga hati orang ini nih kelihatan nih dari ini wajah orang itu. Orang wajahnya kelihatan nyenengin, ya, itu kesenangan, ya, hablum minan nas, kecintaan seorang yang memang melihat kepada kebaikan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada syai'an, ya, enggak ada yang bisa nolak nih amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang enggak didasari suatu pengetahuan, itu bid'ah. Sesuatu yang dikerjakan iblis ini bid'ah, gitu. Tapi ketika seorang menghadirkan Nabi Muhammad SAW, ini yang mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad atau nawafil ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang itu, menghidupkan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad. Faqad ahabbani, Rasulullah katakan, wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, karena ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul denganku di surga. Jadi kita ini memang nggak ngalamin Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memang nggak ngalamin kita. Habaib ini memang zuriyahnya Nabi Muhammad, ya, tapi memang nggak ngalamin Nabi Muhammad gitu. Nah, suatu saat nanti insya Allah kalau kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap kebaikan dari Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Hablum minallah, hablum minan nas. Kecintaan, bagaimana kita ngelihat ukuran, ya, bersangka baik kepada Allah, karena nanti di akhirat, di alam barzah itu sendiri, ya, nggak ada siapa-siapa di situ. Terus nanti di mahsyar sendiri, ya, nggak ada siapa-siapa di situ, sampai di Shiratal Mustaqim. Ketika itu melihat satu malaikat zabaniyah yang ngopenin tuh neraka, ya, yang mengeksekusi siksa-siksa azab di neraka itu. Malaikat zabaniyah, sanad uzzabaniyah dikatakan seperti itu. Dan memang terus melihat satu malaikat yang pernah ketemu Nabi, ya, malaikat Malik alaihi salam, yang ngejaga itu neraka. Nah, insyaallah cahaya yang memang terang dibawa sampai ilal jannah, sampai ke surga ini, melihat satu malaikat yang memang nyenengin, malaikat Ridwan alaihi salam, yang senyum terus. Nah, begitu. Pengen ngalahin malaikat tapi nggak pernah senyum. Nah, ini bahaya. Ada error tingkat berat, ya, karena nanti di akhirat itu ada tempat yang insya Allah kalau kita berharap kepengen ke sana, emang kebenaran yang jaga ini nggak pernah nggak senyum, begitu. Jadi wa anzir asyratikal aqrabin. Allah perintahkan untuk bagaimana kita ini menjaga diri, ya, supaya nanti ketika di akhirat ini bisa ngerti, lihat apa yang dulu pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya, bakalan ratusan tahun nanti nggak ngerti, ya, itu berabad-abad, sehari di sini ini bertahun-tahun di akhirat. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 1000 tahun. Nah, itulah bagaimana hidup di dunia, bersyukur kepada Allah, menjaga diri supaya Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.